Ya betul, sebetulnya kemarahan saya tempo dulu ya dulu ini kejadian sudah belasan tahun. Saya juga jadi mau ketawa ini sebetulnya ya. Kalau memang mau diperkarakan, kenapa nggak dulu ya? Terus ini nggak, kalau mau diperkarakan pun tidak masuk KDRT karena saya sama istri saya ini nikah siri, berarti masuknya penganiayaan. Kenapa nggak dulu diperkarakannya? Saksinya siapa? Terus apa yang saya perbuat kan itu? Iya betul. Kasus meninggalnya NS bocah 13 tahun di Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat terus bergulir. Ayah korban bernama Anwar Satibi menyampaikan sejumlah pengakuan terkait hubungannya dengan mantan istrinya Lisnawati serta istri barunya berinisial TR. Diketahui NS merupakan anak dari pernikahan Anwar dan Lisnawati. Remaja tersebut meninggal dunia secara tidak wajar dan diduga menjadi korban penganiayaan. Dugaan itu mengarah kepada TR selaku istri baru Anwar. Peristiwa memelikan ini terjadi di wilayah Jampang Kulon, sekitar 56 km dari Palabuhan Ratu Ibu Kota Kabupaten Sukabumi. Lokasi tersebut dapat ditempuh sekitar 2 jam perjalanan menggunakan mobil. Di tengah proses hukum yang berjalan, Lisnawati melaporkan Anwar atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dan penelantaran anak. Laporan itu dilayangkan pada Selasa 24 Februari. Menanggapi laporan tersebut, Anwar membenarkan bahwa dirinya pernah memotong rambut Lisnawati menggunakan golok serta saat masih berumah tangga. Namun ia menegaskan peristiwa itu terjadi belasan tahun yang lalu. Menurut Anwar, kejadian tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai KDRT karena pernikahan mereka saat itu dilakukan secara siri. Ia mengaku hanya memotong bagian ujung rambut sebagai bentuk teguran agar istrinya saat itu mau berkomunikasi sebelum mengambil keputusan. Anwar yang berprofesi sebagai ahli gigi itu mempertanyakan alasan tudingan itu baru muncul saat ini. Ia menduga ada pihak lain yang mempengaruhi mantan istrinya untuk kembali mengungkit peristiwa lama tersebut. Selain itu, Anwar juga membantah terkait tuduhan penelantaran terhadap anaknya. Ia menilai pelaporan yang dilakukan mantan istrinya di tengah suasana duka sebagai hal yang tidak masuk akal. Ia menegaskan selama ini tetap bertanggung jawab terhadap pendidikan NS. Menurutnya, keputusan memasukkan sang anak ke pondok pesantren merupakan bentuk tanggung jawab sebagai orang tua. Anwar menjelaskan awalnya NS diantar oleh ibu kandung dan keluarga ke yayasan tempat dirinya bekerja di wilayah Solokan Pari. Dalam perjalanannya, Anwar kemudian mengenal TR. Ia menyebut TR menaruh simpati dan perhatian kepada NS. Perhatian tersebut menurut Anwar menjadi salah satu alasan dirinya menikahi TR. Setelah menikah, NS kemudian dipindahkan sekolah dari wilayah Purwasedar ke Cilubang atas keputusan TR. Hingga saat ini proses penyelidikan terkait kematian NS masih terus berlangsung. Aparat kepolisian mendalami sejumlah keterangan untuk mengungkap penyebab pasti meninggalnya korban. Satu lagi Kang soal terkait dengan laporan dari mantan istri dari Kang tadi kan, bahwa satu lagi soal katanya ada KDRT selama berumah tangga gitu sama Kang Awang gitu. Apakah itu benar gitu? Ya betul, sebetulnya kemarahan saya tempo dulu ya dulu ini kejadian sudah belasan tahun. Saya juga jadi mau ketawa ini sebetulnya ya. Kalau memang mau diperkarakan, kenapa nggak dulu ya? Terus ini nggak, kalau mau diperkarakan pun tidak masuk KDRT karena saya sama istri saya ini nikah siri, berarti masuknya penganiayaan. Kenapa nggak dulu diperkarakannya? Saksinya siapa? Terus apa yang saya perbuat kan itu? Iya, betul, saya benarkan. Tapi sebetulnya itu tidak marah betulan, saya cuma acting, biar dia acting. Jadi saya marah, rambutnya dia panjang, rambut dia panjang waktu itu. Saya potong rambutnya, biar menjadikan efek jerak ke dia. Jadi kalau ada apa-apa, dia komunikasi dulu, izin dulu ke saya. Jangan seperti itu, gitu kan? Kalau kenapa alasan saya motong rambut? Biar nggak sakit maksudnya. Asia goblok jadi awet teu nanya heula ka lalaki. Nanya heula tuh ke aing gitu. Saya ambil golok, rambutnya panjang, ujungnya saya potong. Bisa dipencit ku aing gitu. Rambutnya ujungnya. Sekarang timbul pemberatan begini. Ini fitnah besar terhadap saya. Saksinya siapa? Saya melakukan KDRT.
Kenapa alasan saya motong rambut? Karena kalau rambut makan nggak sakit gitu. Ini saya nggak tahu siapa di belakang mantan istri saya yang otaknya ini siapa. Istri saya nggak seperti ini. Saya tahu persis mantan istri saya ini nggak seperti ini. Saya yakin, Haikul yakin 1 miliar % ini ada yang nyekenario di belakang istri saya. Saya yakin. Saya bukan suudon ya, tapi saya yakin ini ada skenario. Kenapa nggak dari dulu kalau mau diperkarakan? Ini udah mau 13 tahun. Kalau Bunda datang sama tim Bunda, pengacara Bunda mau menguak kejanggalan ini, ayah setuju. Itu yang ayah harapkan. Tapi kalau Bunda mau mencari-cari kesalahan ayah di masa lalu, dibesar-besarkan, Bunda, otak Bunda nggak sehat. Biar bagaimanapun saya ayah daripada anak kamu yang sudah mengurus anak kamu. Adapun sekarang endingnya nasib anak kamu seperti ini memang takdir dari Allah. Perjalanan anak saya seperti ini. Jangan sampai nanti, karena ayah juga nggak sendiri Bun, ayah juga ada pengacara. Jangan sampai nanti malah manjang. Jangan sampai nanti pengacara ayah juga balik nuntut. Harapan ayah, sekalipun anak saya sudah nggak ada, saya baik-baik aja dengan ibunya, dengan keluarga ibunya. Kalau seperti ini, nggak tahu cara berpikir Bunda tuh kemana, nggak tahu. Harapan ayah, ayo kita bareng-bareng menguak kejanggalan ini. Anak Bunda, anak saya meninggalnya tidak wajar. Ayo kita kuak. Ada apa ini? Kalau itu yang dilakukan, saya setuju Bun. Tapi kalau Bunda bikin statement seperti ini, ayah menyayangkan. Bunda tidak sayang sama anak. Ayah baru datang dari Polres. Dari asar sampai lewat isya ayah ini banyak ditanya. Jadi justru Bunda yang pansos mau terkenal tiba-tiba dengan momen seperti ini. Bukan saya. Kalau saya diupload di Facebook itu ada alasan. Satu, saya keluarga besar. Nomor WA-nya sudah pada nggak ada. Keluarga saya yang dari mamah dari Garut, dari Bandung, di Tasik. Untuk menginformasikan ke keluarga saya, apa salahnya saya pakai Facebook? Tidak niat untuk pansos, tapi kalau kamu, ini memang pansos kamu. Memanfaatkan asas pemanfaatan. Dalam kondisi seperti ini, kamu malah seperti itu. Istighfar. Pakai akal sehat.